Salam sehat Kawan Diska. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Madiun. Apa kabar kawan? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi pada bincang pagi tentang info kesehatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan poskestren, pos kesehatan pesantren. Jadi poskestren ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang berada di satu kelompok yang namanya pesantren. Nah, telah hadir bersama kami di studio Kawan Diska Ibu Yuni Ernawati SKM. Beliau adalah Subkor Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi. Dengan Kawan Diska Alhamdulillah. di sini. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Yun? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana nih pandemi yang sudah mulai bergeser? Kemudian apakah juga kita harus tetap menjaga prokesnya nih Bu Yun? Harus waspada ya kayaknya. Tetap ya? Harus kayaknya tetap. Kita tetap harus waspada ya kawan. Baik Bu Yun, pada hari ini kita akan membahas tentang poskestren, pos kesehatan pesantren. Apa itu? Apa itu nih? Karena selama ini ya kita tahu yang namanya pos kesehatan ya hanya ada di posyandu, Iya. kemudian ada di pos bindu, Iya. iya kan? Nah sekarang kita ingin mengenal lebih jauh terkait dengan poskestren. Apa ini poskestren Bu Yun? Iya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Punya. Siap. Ini kita harus semangat. Harus semangat. Sebelum kita makanan apa itu poskestren gitu Iya, betul. Menarik enggak itu ya. Iya. Kita ikuti hari ini ya. Betul. Jadi mungkin yang sudah familiar di masyarakat itu kan biasanya posyandu. Betul. Mungkin pos bindu PTM. Betul. Nah, ini apalagi nih poskestren ini kan gitu ya. Betul. Padahal ini sudah program kesehatan yang menjadi inovasi Jawa Timur. Oh, gitu. Inovasi Jawa Ini Timur. Inovasi ya. Salah Inovasi satu Jawa Timur. Jadi poskestren atau pos kesehatan pesantren itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ya, Jadi, yang ini dibentuk karena ada di poskestrennya. Jadi ada di pesantren ya. ada di lingkungan pesantren. Jadi di sini mengutamakan preventif promotif seperti itu. Jadi prinsipnya adalah poskestren ini adalah salah satu bentuk UKBM yang ada di pondok pesantren yang menggunakan prinsip dari oleh untuk dan untuk warga pondok pesantren. Seperti itu. Jadi kan dari warga pesantren sendiri ya, berarti dibentuknya ya. Kemudian olehnya ya dibentuk oleh warga pesantren sendiri. Betul. Kemudian diperuntukkan untuk warga pesantren. Begitu ya? Iya, betul. Dengan binaan puskesmas. Begitu. Ya, ada pembinaan atau pendampingan ya. gitu ya. Dan tentunya mengutamakan preventif promotif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Tetap ya. Itu kan di rehabilitatif, kemudian di kuratif itu kan sudah di step yang berikutnya ya. Kita tetap menguatkan dari sisi promotif dan preventif. Betul. Utamanya itu. Ya. Kemudian kita juga ingin tahu nih kawan Diska yang di sana juga mungkin ingin mengenal lebih dalam. Kenapa harus dibentuk atau tujuannya itu apa? Kok harus dibentuk namanya pos kesehatan yang ada di pesantren? Iya, betul. Karena gini, kembali lagi kesehatan itu kan menjadi kewajiban dan hak semua individu. Betul. Ya, semua warga negara ya. Betul, sesuai Undang-Undang Kesehatan betul. Nomor 36 tahun 2009. Betul. Jadi bukan urusannya Dinas Kesehatan dan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saja. Iya. Tapi kita harus sama-sama untuk mewujudkan
kewajiban dan hak kita terhadap Betul. kesehatan. Sehingga apa tujuannya Poskestren itu? Untuk mewujudkan pondok pesantren itu menjadi pondok pesantren yang sehat seperti itu. Jadi warganya sehat, warga pondok pesantren itu apa saja? Ya, Siapa saja. betul, siapa saja. Dari santri, santriwan atau santriwati juga bisa. Kemudian pemimpinnya atau pimpinannya. Jadi kayak ustadznya gitu Iya, ya. jadi ustadz-ustadzanya, pengelolanya, pengasuhnya, juga santri husada ini kader-kadernya Poskestren itu ada, namanya santri husada seperti itu. Kemudian juga lingkungan sekitar itu juga termasuk warga pondok pesantren, termasuk wali santri. Jadi salah satu upayanya ini berharap bahwa di dalam pondok pesantren itu mulai dari penghuninya, kemudian di sekitar orang di sekitarnya itu dalam keadaan sehat gitu ya Bu Yun. Lebih sehat, iya. Nah, kemudian kita lanjut dengan bagaimana sih cara membentuk yang namanya Poskestren tadi, membentuk Poskestren. Oke. Iya, masih kembali dengan bagaimana nih cara pembentukan Poskestren, pos kesehatan pesantren Ibu Yun. Iya. Ada beberapa langkah atau bagaimana atau mungkin hanya dengan dibentuk aja sudah gitu. Gitu. Gimana nih? Ya, betul. Jadi gini, untuk UKBM itu emang ada tahapan-tahapan langkah-langkah pembentukannya ya. Jadi yang pertama itu melakukan musyawarah masyarakat pondok pesantren. Jadi musyawarah dulu. Siapa yang mengikuti itu dari unsur pondok pesantren itu sendiri, dari pengasuh, pengelola, kemudian pimpinan pondok pesantren, kemudian ustadz-ustadzanya, kemudian juga dengan santri husadanya juga, dan difasilitasi oleh puskesmas. Jadi mengadakan semacam pertemuan begitu ya, melakukan musyawarah di dalam pembentukannya. Betul. Pertemuan, melakukan musyawarah masyarakat pondok pesantren, dan di situ membahas rencana mau dibentuk. Ini bagaimana? Disepakati kegiatannya nanti apa gitu. Kemudian setelah disepakati, kira-kira nanti pengurusnya Poskestren itu siapa saja, itu juga dibahas dalam musyawarah masyarakat pondok pesantren. Jadi di situ ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris dan anggota, di mana di situ adalah santri husada merangkap anggota seperti itu. Jadi dimusyawarahkan untuk membentuk pimpinannya atau pengurus gitu pengurus, ya. Pengurus. Iya. Jadi nanti ada kelembagaannya itu kalau sudah disepakati siapa saja kepengurusannya, itu nanti ada SK-nya. Oh, ada SK. Jadi harus ada regulasinya ya. Iya, ada SK untuk SK pengurus Poskestren yang ditandatangani oleh pimpinan atau pengasuhnya dengan mengetahui lurah setempat. Jadi tetap harus mengetahui kelurahan, penguasa wilayahnya ya. Betul, yang memiliki wilayah di pondok pesantren itu, seperti itu. Jadi langkah pertama ini sudah disampaikan sama Bu Yun, harus ada musyawarah dulu. Musyawarah di dalam karena akan melibatkan banyak orang, mulai dari para santri, dari para pengasuh, dari para ustadz-ustadzah, juga ada masyarakat tokoh masyarakat. Jadi bisa melibatkan juga di musyawarah masyarakat pondok pesantren itu, bisa mengundang dari kelurahan, bisa dari ormas Islam juga bisa, sebagai tokoh masyarakat di sekitarnya itu boleh. Dan itu memang lebih baik ada jejaring dari lingkungan ya. Jadi tidak hanya di lingkup Poskestren itu, tetapi ada dari pihak kelurahan, ada dari ormas selaku tokoh masyarakat yang ada di situ,
Kemudian tentunya juga harus difasilitasi oleh puskesmas wilayah seperti itu. Harus ada pendamping lah. Ada pendamping dari puskesmas. Itu tadi tahap pertama, kita harus melakukan musyawarah di dalam Ibu Yun. Setelah melakukan musyawarah sudah terbentuk, kemudian sudah ada struktur organisasi ataukah tadi kepengurusan ya? Iya, struktur kemudian organisasi juga kepengurusan dengan SK. Nah, giat apa lagi nih yang bisa masuk ke dalam pesantren itu? Jadi setelah ada musyawarah masyarakat pondok pesantren, kita sudah sepakati begitu. Kemudian dilakukan survei mawas diri. Jadi ada survei mawas diri. Apa itu nih? Ya. Semakin menarik. Survei mawas diri ini semacam apa ya? Muhasabah seperti itu. Jadi kita menilai apa kondisi pondok pesantren kita terkait masalah kesehatannya seperti itu. Jadi nanti baik itu dari fisik, dari kesehatan individu, kemudian dari lingkungan itu dilakukan survei mawas diri. Ya, jadi dari situ akan dikumpulkan data-data, muncul kita menginventarisir masalah yang ada di situ. Karena ini inovasinya Jawa Timur. Jadi memperhatikan kesehatan di pondok pesantren itu, ya. Karena di pondok pesantren pasti di situ ada sekelompok istilahnya manusia kan, yang beraktivitas. Kalau tidak diperhatikan, itu akan menjadi kelompok yang rentan terhadap kesehatan dan berisiko. Akan menjadi kelompok atau masyarakat yang berisiko di dalam satu kelompok tersebut di dalam pondok pesantren. Nah, ini Bu Yun, tadi sudah ada survei mawas diri caranya. Nah, apakah di dalam survei mawas diri itu ada acuannya ya, atau pedoman, ataukah indikator? Oh, yang disurvei adalah A, B, C gitu, adakah? Ada ya, jadi ada format gitu. Jadi ada format, ada kuesioner yang standar yang sudah ditentukan oleh kesehatan, apa saja itu kita udah memiliki. Itu nanti sangat teknis mungkin ya. Jadi di situ ada telaah kemandirian pospesantren. Jadi sejauh mana kemandiriannya itu. Nanti juga seperti posyandu ada penstrataannya. Oh, ada strata. Ya, jadi stratanya itu sama, jadi pratama, madya, purnama, dan mandiri. Seperti itu. Sama ya. Sama, cuman untuk indikator di dalamnya itu tentunya berbeda dengan posyandu. Ya. Karena kan ini masyarakat khusus ya. Betul, kelompok khusus. Khusus. Oke nih. Sudah ada survei mawas diri nih. Ya, 3 bulan sekali dilakukan survei mawas diri untuk mengetahui kondisi di kesehatan masyarakat di pondok pesantren. Nah, selanjutnya nih Bu Yun, setelah tahu kondisi kesehatannya, adakah upaya atau kegiatan yang akan dilakukan setelah survei mawas diri? Iya, betul. Jadi begini, pertama kan sudah disepakati pembentukannya di musyawarah tadi. Kita menetapkan kegiatannya ABCD seperti itu. Kemudian juga dilakukan survei mawas diri. Ketemu nih masalah kesehatannya. Si A, ABCD itu banyak kan. Kita sepakati lagi di saat survei mawas diri itu kita mengevaluasi. Pertama kita ambil dulu 3 prioritas masalah yang tertinggi. 3 saja. Karena nanti dievaluasi yang mau kita perbaiki dulu dalam waktu yang jangka pendek ini yang memungkinkan dan bisa segera diperbaiki. Itu kita bikin rencana kegiatannya. Setelah itu kegiatan dilaksanakan, periode berikutnya survei mawas diri lagi untuk dievaluasi, dicocokkan dengan rencana kegiatannya. Ya, jadi habis melakukan survei, kemudian dipilih prioritas masalahnya, kemudian dibahas mau diintervensi apa langkah-langkah kegiatan yang diambil untuk memperbaiki masalah itu. Itu dari warga pondok pesantren sendiri. Jadi itu kan namanya kemandirian masyarakat itu tuntutannya seperti itu, kewajibannya untuk memperhatikan masalah kesehatannya. Setelah itu dievaluasi, kalau emang sudah baik, oke, kita
bisa membahas lagi, mungkin ada masalah lagi terus seperti itu. Jadi secara periode dievaluasi. Kalau ternyata belum terselesaikan, bisa dikomunikasikan dengan puskesmas atau waktunya bisa diperpanjang lagi. Mungkin ini perlu lagi untuk perbaikan, itu dilanjutkan lagi ya gitu. Sampai kemudian dievaluasi terus. Kemudian apabila memang memerlukan pihak puskesmas atau pihak lintas sektor untuk membantu, itu boleh nanti dalam evaluasi itu juga dibahas dan disepakati untuk rencana selanjutnya. Seperti Artinya itu. Untuk menentukan solusi itu banyak yang bisa dilakukan. Artinya bisa mengkomunikasikan dengan lintas sektor yang terkait juga apabila memang membutuhkan dukungan dari lintas sektor. Seperti itu ya Bu Yun ya. Ya, syukur-syukur kalau ternyata yang penting lintas sektor itu mendukung, jelas mendukung ya. Jadi Pak Lurah juga mendukung. Kemudian syukur-syukur tadi dari pimpinan pondok pesantren itu memberikan support untuk kegiatan poskestren. Jadi itu lebih kemandiriannya lebih bagus lagi kalau seperti itu. Nah, baik kawan, ini tadi sekilas terkait dengan poskestren. Nah, setelah ada pembentukan, kemudian ada musyawarah, ada survei mawas diri juga. Nah, kita melanjut menanyakan terkait peran dari masing-masing lintas sektor. Oke. Peran yang pertama nih Bu Yun yang ingin kita ketahui juga, selaku pendamping untuk solusi masalah tadi kan ada puskesmas ya. Betul. Sejauh mana peran puskesmas di dalam penanganan kesehatan di pondok pesantren? Mungkin saya bisa jelaskan dulu untuk tadi ya, saya menyebutnya inovasi. Inovasinya itu ada di mana kan seperti itu ya. Nah, karena sebenarnya pos kesehatan pesantren itu kan sudah ada payung regulasinya dari pusat sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, kemudian juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren. Ya, seperti itu. Jadi seluruh Indonesia ada mestinya. Kenapa ini inovasi kan? Iya, betul. Nah, karena sudah ada kok masih dijadikan inovasi nih? Iya, karena di Jawa Timur kita mengenal poskestren itu dengan istilah sajadah. Sajadah. Ya. Untuk sholat ya, sajadah ya. Ya, itu kan biasanya untuk sholat ya. Ada sajadah yang lain. Ini ada sajadah yang lain. Jadi kalau kita di Jawa Timur menyebutnya poskestren itu ya sajadah itu. Sajadah ya poskestren itu. Sajadah. Bukan sajadah yang buat sholat. Betul. Ya, tapi sajadah itu adalah ada kepanjangannya. Kepanjangan ya, sajadah itu adalah santri jatim sehat dan berkah. Wah. Ya, ini dong ya. Iya. Inovasi yang ingin diciptakan di pondok pesantren itu menuju pada sajadah. Jadi diharapkan santri-santri nanti dalam kondisi sehat dan berkah seperti itu. Dan kuncinya kenapa ini inovasi, ada pendampingan. Kalau di kabupaten kota lain, di provinsi lain mungkin menjadi program yang standar, tapi kita di sini ada lebihnya. Lebihnya itu ada betul, ada pendampingan dari ormas Islam di sini. Jadi kita melibatkan untuk ormas Islam itu ikut melakukan pendampingan di pondok pesantren itu, di poskestren itu supaya lebih sehat lagi dan mengikuti lagi untuk kegiatan-kegiatan yang di pondok pesantren itu. Jadi ada dari pihak ormas, unsur ormas itu kita ajak untuk bergabung mendampingi poskestren itu berkegiatan di sana. Iya, jadi ada pendampingannya. Itulah inovasi yang menjadi inovasi Jawa kenapa Timur. Menjadi sajadah tadi. Betul. Nah, kita kembali dengan tadi kita bahas di depan terkait dengan peran dari puskesmas ya, Bu Yun ya. Nah, bagaimana peran dari dinas kesehatan nih dalam pengembangan sajadah itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disebutkan
jelaskan sepintas ya. Untuk peran dari puskesmas itu selaku pembina teknis wilayah. Ya. Jadi situ membina, mendampingi, memfasilitasi poskestren dalam berkegiatan seperti itu. Kalau Dinkes ya hampir sama, cuman skupnya kan skup kota. Jadi Dinas Kesehatan ini mempunyai peran juga membina, memfasilitasi, kemudian mengkolaborasikan dengan lintas sektor terkait untuk pengembangan poskestren ini seperti itu. Nah, jadi ternyata peran dari puskesmas dan dinas kesehatan ini cukup membantu ya di dalam pengembangan inovasi di Jawa Timur, yaitu yang namanya Sajadah. Nah, untuk menuju bahwa inovasi ini akan terus berkembang nih Bu Yun, apa yang bisa dilakukan untuk Sajadah ini agar terus supaya berkembang ya? Menggelar Sajadah itu lebih rutin dan berkelanjutan. Iya betul. Ini apa ini yang bisa dilakukan? Ada beberapa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Sajadah ini ya. Jadi kita itu outputnya di sini ini ada dua sebenarnya. Outputnya ini adalah kemandirian poskestren, kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya, termasuk penerapan protokol kesehatan. Kalau di pandemi kan ini masih belum berakhir. Jadi outputnya dua ini. Nah, bagaimana untuk mewujudkan output ini supaya klasifikasi PHBS-nya itu menjadi, kan ada beberapa klasifikasi PHBS, ada klasifikasi 1, 2, 3 dan 4. Yang paling bagus adalah yang 4. Itu ada ada skornya gitu, dengan betul, dengan kuesioner yang sudah terstandar itu. Nah, di situ akan kita tuju di situ nanti. Jadi outputnya PHBS-nya klasifikasi 4, stratanya mandiri, purnama atau mandiri. Selanjutnya menuju ke situ. Ke purnama atau mandiri. Mandiri akan lebih bagus gitu ya. Betul. Jadi poskestrennya harapannya nanti juga outputnya poskestrennya puri, purnama atau mandiri, dan juga klasifikasi PHBS-nya itu menjadi yang maksimal, yaitu 4. Itu bagaimana bisa diraih? Nah, itu harus mulai kegiatan pendampingan ini. Itu merupakan salah satu cara untuk mengembangkan, untuk mempercepat poskestren kita itu menjadi berkembang lebih baik lagi seperti itu. Dengan tentunya kita akan melihat inputnya bagaimana, kemudian proses kegiatannya bagaimana, nanti ujung-ujungnya adalah outputnya tadi dievaluasi, kemudian outputnya bagus seperti itu. Nah, input itu bisa mulai dari jumlah santrinya berapa, itu kan ada standarnya juga. Jadi kalau poskestren itu membentuk pesantren itu ada poskestren, itu kan harus ada santri husadanya, dan kader kesehatannya di pondok pesantren itu ada kira-kira 10% dari jumlah santri yang ada. Oh, jadi standarnya 10% dari santri yang ada itu harus ada sebagai kadernya kesehatannya di pondok pesantren itu. Jadi kalau misalkan jadi berbeda-beda tentunya antar pondok pesantren. Jadi kalau misalkan santrinya itu 300, harapannya itu minimal itu ada 30 yang menjadi 30 santri yang menjadi kader seperti itu. Kalau nanti misalkan 500, ya tentunya lebih banyak lagi yang menjadi santri husada gitu. Karena ini agen perubahan di pondok pesantren itu untuk perilaku kesehatannya seperti itu. Oke, jadi untuk pengembangannya ternyata butuh pendampingan yang rutin, kemudian berkelanjutan, dan yang paling penting peran juga dari pondok pesantren itu sendiri ya. Betul. Jadi peran aktif dari pondok pesantren itu sendiri, terutama
santri-santrinya, santri husadanya itu Nah, harus aktif. betul. Kemudian disupport oleh pengasuh, Betul. pimpinan pondok seperti itu. Kemudian didukung oleh pendamping dari ormas Islam. Kemudian ada binaan dari puskesmas. Itu saling berkolaborasi, melengkapi. Insya Allah poskestren di Kota Madiun ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Amin. Lebih bagus Lebih lagi bagus ya. lagi, betul. Nah, ini di sesi terakhir nih Bu Yun, apa yang bisa disampaikan kepada para santri husada yang di sana agar apa ya, sajadah ini terus digelar, apalagi digelarnya semakin lebar di pondok pesantren nih. Apa Sehingga betul. Jadi apa ya pesannya untuk santri husada juga santri-santri semuanya seperti itu. Mari ayo kita jaga kesehatan kita dengan poskestren ini, kita giatkan lagi kegiatan promotif, betul, preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatifnya. Promotif itu apa misalkan? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, promotif ini misalkan kegiatan penyuluhan, kalau memerlukan bisa komunikasi dengan puskesmas, membutuhkan penyuluhan apa tentang materi apa, itu bisa dikomunikasikan dengan puskesmas. Kemudian juga olahraga, mungkin ada senam rutin di pondok pesantren itu adalah bentuk kegiatan promotif itu. Kemudian apalagi semacam itulah seputar upaya pencegahan, dipromosi promotif ya, masalah kesehatan di dalam pondok pesantren. Betul. Gitu ya, kalau preventif itu seperti pemeriksaan secara berkala, deteksi dini, screening. Kemudian kalau di kesehatan lingkungan ada pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ini PSN itu. Jadi biasanya kan kalau tempat ujinya banyak besar gitu. Kemudian airnya sampai melimpah, kemudian harus dikuras rutin juga kan, karena di situ kalau tidak dilakukan kegiatan preventif, tidak dilakukan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, jangan sampai itu potensi menjadi jangan sampai terjadi potensi masalah kesehatan lah. Betul. Di dalam poskestren itu. Jadi, karena sudah ada inovasi sajadah, harapannya menuju benar-benar santri itu sehat, perilakunya juga sehat. Jadi dengan sehat kan akan mendapatkan keberkahannya dari sehat ya Bu. Betul. Kalau kita mau taklim, mau melakukan aktivitas ibadah, kalau sehat kan lebih oke, begitu. Oke, kawan Diska, ini seputar pondok pesantren ya. Ternyata untuk bisa menggali atau bahkan melakukan pendampingan agar sajadah sebagai inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pondok pesantren ini bisa terlaksana dengan baik. Mari tetap dukung santri-santri menjadi santri-santri yang sehat dan berkah. Amin. Kemudian poskestren ini juga menjadi poskestren yang selalu sehat. Harapannya menuju yang pesantrennya juga sehat. Menuju dari Purnama tadi ya? Purnama mandiri. Jadi arahnya menuju ke Purnama mandiri. Ayo kita dukung dengan giat sajadah ini, terutama yang ada di Kota Madiun. Oke, kita ketemu lagi kawan Diska dengan informasi kesehatan yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat dan dah.